Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kita bicara tentang people power. People, kata ini bermakna rakyat. Power, ini bermakna kekuatan. Power juga bermakna kekuasaan. Tapi dalam wacana politik, kekuasaan ini lebih sering digunakan. Jadi secara keseluruhan, people power adalah kekuasaan rakyat. Bisa juga Anda maknai kekuatan rakyat. Dua kata ini, kekuasaan dan kekuatan, memang terkait satu sama lain. Misal, saya menguasai seni pahat, maka saya mempunyai kekuatan untuk menghasilkan satu karya seni pahat. Sama halnya, rakyat itu berkuasa atas suatu negeri. Maka, rakyat punya kekuatan untuk menentukan nasibnya. Rakyat punya kekuatan untuk menentukan apa yang jadi kepentingannya secara komunal. People power ini diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama, gerakan untuk memaksa para elit politik, aparat, maupun institusi hukum untuk melakukan apa yang jadi keinginan rakyat, atau mencegah mereka melakukan hal-hal yang ditolak rakyat. Yang kedua, kekuatan untuk mengganti sistem, mengganti pemimpin yang tidak lagi dipercaya, mengganti para elit maupun perangkat hukum, dan menolak rejim yang tidak dikehendaki. Bagaimana people power dari sisi konstitusi NKRI? Patut kita pertimbangkan beberapa hal yang mendasari. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dinyatakan bahwa NKRI berdiri atas dasar kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu sudah berarti kekuasaan. Sesuai yang kita bahas tentang makna people power sebagai kekuasaan yang berkonsekuensi jadi kekuatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang diakui dan dinyatakan berdaulat adalah rakyat, bukan yang lain. Pada alinea kedua, dengan jelas dinyatakan, kemerdekaan Republik Indonesia adalah atas nama rakyat. Alinea keempat dinyatakan, negara ini didirikan dengan daulat rakyat. Ini menegaskan kembali bahwa people power itu sah secara konstitusi. Jadi tidak perlu diragukan, people power merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilindungi undang-undang. Sebagai sebuah keniscayaan, people power adalah kekuatan utama masyarakat sipil. Ada hal lain yang mendasari legitimasi people power di Republik Indonesia. People power itu jelas perlu dimiliki masyarakat sipil. Tidak hanya tahun 65, tahun 71, tahun 98, atau tahun 2024. Tapi setiap saat, sebagai fungsi check and balance. Kalau mau cerdas, ingat, selamanya masyarakat sipil itu adalah oposan buat siapapun yang menjalankan pemerintahan. Mau itu yang Anda pilih atau Anda tidak pilih. People power itu bahkan perlu untuk mengganti mereka yang duduk di tampuk kekuasaan, mereka yang duduk di Senayan,
dan mereka yang duduk di institusi hukum. Mereka yang duduk di tiga tempat itu adalah pemegang mandat atau kepercayaan rakyat sepanjang punya kompetensi. Kalau itu tidak dipenuhi, maka rakyat berhak untuk menggantinya. Sangat memungkinkan di antara beberapa unsur masyarakat sipil masih ada yang punya kompetensi lebih. Inilah kekuatan kedaulatan rakyat yang harusnya dimiliki masyarakat sipil. Tapi selama ini, itu terkunci oleh kebodohan. Memang sangat sulit, tidak mudah. Walaupun ada aspek-aspek hukum yang harusnya memfasilitasi untuk itu. Tapi nyatanya, itu cuma menguntungkan sebagian pihak. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang kuat. Sulit ditembus. Mereka punya segalanya. Aparat keamanan, legalitas hukum, dan keistimewaan lainnya. Sementara masyarakat sipil tidak punya semua itu. Baru menyampaikan aspirasi sudah dipersekusi. Mereka terlanjur kuat. Walaupun sebenarnya mereka mendapatkan semua itu ya dari masyarakat yang cuma warga sipil biasa. Waktu mereka perlu legitimasi dengan berbagai macam bujuk rayu, mereka menempel ke warga-warga sipil demi memuluskan jalan mereka menduduki kursi kenegaraan. Tapi setelah itu mereka lupa aspirasi warga-warga masyarakat sipil bahkan dianggap sekedar suara parsial. Padahal patut untuk mereka mendengarkan masyarakat sipil yang sudah memberikan mereka kepercayaan. Kalau tidak mau disebut durhaka. Melihat realitas politik belakangan ini, elit-elit partai yang pada awalnya beroposisi, pada akhirnya berkoalisi dengan alasan rekonsiliasi dan persatuan. Yang awalnya mengaku satu ide di pihak masyarakat sipil, di ujung pada akhirnya balik badan menjadi satu kubu dengan rezim. Dari kejadian ini harusnya kita disadarkan bagaimana rasanya dikhianati. Sementara masyarakat sipil berdemo, berjuang sukarela, mengorbankan tenaga, darah, dan air mata, digebuki, ditangkap, mengalami kekerasan fisik dan mental. Tapi rasa yang lebih sakit adalah kita masyarakat sipil terlanjur menaruh harapan pada mereka. Menurut saya, hikmah yang patut diambil adalah masyarakat sipil harus bersikap skeptis. Jangan percaya elit politik manapun. Sebaliknya, masyarakat sipil harus percaya kekuatan sendiri. Kalaupun ada elit politik yang menyodorkan dukungan, masyarakat sipil harus mampu mengontrol mereka. Kalau mereka ingkar, kritisi dan lawan. Hukum mereka, jangan lagi dipilih. Siapa yang bisa merubah nasib suatu bangsa? Yang bisa merubah itu adalah bangsa itu sendiri. Saya terjemahkan itu adalah para warga. Masyarakat sipil itu sendiri. Tidak bisa menggantungkan harapan hanya pada satu sosok. Ketika hanya menggantungkan harapan pada satu sosok,
bangsa itu tidak akan pernah merubah nasibnya sendiri. Sosok itu sejatinya hanyalah pelengkap. Harus ada kesadaran masyarakat sipil mulai belajar mandiri. Selama hanya menggantungkan harapan pada apa yang ada di luar, selama itu pula bangsa itu akan tetap diliputi kebodohan. Bangsa itu selamanya akan terus dieksploitasi. Jadi saatnya mulai kritis dengan apapun yang terjadi. Perjuangan bangsa itu tidak hanya berhenti pada satu masa saja, tapi setiap saat, selamanya. Masyarakat sipil itu komponen utama yang menentukan nasib sebuah bangsa. Saya mengusulkan untuk setiap lapis masyarakat, utamanya akar rumput, adakan forum kecil-kecilan untuk edukasi dan diskusi. Saya berharap ada LSM yang mendukung untuk itu. Buat forum yang bisa menampung pendapat, aspirasi, gagasan, dan lain sebagainya. Perlu ada pencerahan dari lapis intelektual. Yang jadi kunci pokoknya, berantas kebodohan. Untuk menarik minat belajar, utamanya lapis menengah ke bawah, memang itu pekerjaan rumah. Setidaknya jadikan pelajaran apa yang sudah dialami mereka yang jadi korban keserakahan rezim dan oligarki, supaya tidak lagi terjadi pembodohan. Hapus narasi rakyat kecil itu tidak tahu apa-apa selain urusan perut. Untuk wacana hanya mendiskualifikasi Gibran, buat saya masalahnya justru ada di Prabowo. Mau siapa saja yang jadi tandemnya, tetap saja masalahnya tidak selesai. Prabowo itu punya rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia. Untuk masalah lain, kasat mata saja kita lihat. Prabowo selalu berusaha merangkul lawan politiknya dengan alasan kerukunan dan persatuan. Kita lihat, bukankah itu cara yang dipakai Jokowi untuk membungkam lawan politiknya? Tidak memberi ruang orang lain untuk melawan. Tidak memberi ruang orang lain untuk beda pendapat. Tidak sehat cara berpolitik seperti itu. Semua keluhan, semua protes, semua kritisi bakal dibungkam. Apalagi kalau Anda cuma warga sipil biasa, bisa saja Anda hilang. Anda jangan bayangkan Prabowo itu tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. Dia itu ahli waris Orde Baru yang juga punya kepentingan selayaknya oligarki. Anda bisa tonton di video analisa saya tentang konspirasi Jokowi dan Prabowo. Saya taruh linknya di deskripsi. Mengenai sidang Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pilpres, saya sendiri sepertinya kurang yakin. Melihat pragmatisme yang berkembang selama ini. Ya, kalau menurut pandangan saya, sebenarnya Hakim MK sudah bisa memutuskan dengan tegas, karena pelanggaran itu sudah jelas-jelas terjadi. Prabowo itu patut untuk didiskualifikasi. Untuk yang kasus pertama, sudah jelas Gibran itu status hukumnya bermasalah, tapi Prabowo membiarkan hal itu terjadi. Untuk masalah bansos, seharusnya bansos itu tugas negara untuk kepentingan masyarakat, dan itu ada dalam kewenangan dan kewajiban Kementerian Sosial. Selama ini, apa yang sudah terjadi itu sudah merupakan kesalahan. Bansos itu dibagi oleh tim pemenangan Prabowo dan Prabowo membiarkan hal itu terjadi. Dan hal yang lain lagi adalah masalah kepentingan. Bansos itu dibagikan untuk kepentingan masyarakat, untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Tapi yang terjadi itu dibagikan untuk kepentingan populisme. Kepentingan populisme siapa?
itu untuk kepentingan populisme bapaknya Gibran. Dan yang diuntungkan adalah pasangan calon 02. Sekali lagi Prabowo membiarkan itu terjadi dan mendapatkan keuntungan dari itu. Untuk keselamatan bangsa ini, menurut saya ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, diskualifikasi Prabowo. Yang kedua, tumbangkan Jokowi. Yang ketiga, reformasi hukum. Hukum yang selama ini hanya berasaskan kepentingan itu harus dihapus, harus dirubah. Hukum itu harus berlandaskan pada asas utamanya adalah asas keadilan. Rekonsiliasi, bersatu kembali, jangan memecah belah. Kritis bukan berarti anti persatuan. Persatuan memang harus dijaga, tapi tidak bisa memaksa orang lain untuk sependapat dengan alasan kerukunan dan persatuan. Persatuan bukan berarti merubah sikap kritis seseorang. Kalau ada sesuatu yang salah, itu harus dikoreksi. Kalau ada yang tidak benar, itu harus dirubah, bukan didiamkan. Kalau ada yang bilang ini cuma residu politik, cuma orang yang tidak mau terima kekalahan, whatever. Yang jelas kita berusaha menghindari kebodohan dan pembodohan. Kita punya akal waras. Tidak ada orang yang mau dibodohi. Semua manipulasi dan kecurangan harus dilawan. Mau paslon manapun yang curang, minta maaf. Mau itu Mas Anies atau Mas Ganjar. Diskualifikasi semua. Tolak semua. Cari calon baru. Yang terpenting adalah tumbangkan rezim yang lalim. Kalau perlu, bentuk pemerintahan darurat. Jangan pernah mengorbankan kewarasan demi melanggengkan pelaku pembodohan merusak bangsa ini. Semoga sharing yang cuma berapa menit ini bisa jadi masukan buat Anda semua. Kalau tidak, ya buat saya sendiri. Setidaknya ini catatan digital. Kalau saya pernah ikut serta menyuarakan hal yang saya anggap itu sebagai kebenaran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.